Tolong ditampilkan pasal 146. Enggak, coba dimunculkan lagi. Ini sekretariat saya kalah canggih dengan kementerian, Pak. Karena biasanya legislatif menampung aspirasi bukan mengeksekusi. Coba kita baca mulai ayat 1 udah jelas ya. Ini yang selalu kita perdebatkan. Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Ayat 2-nya berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini diundangkan. Karena tahun 2022 maka 2027 efektif. Nah, kita sekarang fokus pada ayat 3. Besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disesuaikan melalui keputusan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Mendagri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi, Menpan RB. Jadi Pak Mendagri kita konsisten, jangka pendeknya Pak Menkyu harus menerbitkan keputusan Menteri Keuangan karena jelas normanya di situ. Jangan kita bikin peraturan 3 menteri, jangan kita bikin yang lain-lain. Bahwa tindak lanjut dari keputusan Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan pasal 146 ayat 3 adalah realokasi di Undang-Undang APBN 2027, itu adalah konsekuensi. Kenapa keputusan Menteri Keuangan ini kita butuhkan cepat? Sebagai dasar penyusunan APBD masing-masing. Kan kira-kira gitu. Itu nanti masuk di kesimpulan, Pak. Tenang. Jangan sampai nanti dikasih sanksi. Mas Bimo ini paling taat terhadap norma. Dia ideolog dia. Dia marah dia kalau kita melanggar norma. Tapi cara mensiasati normanya kita ikut ketentuan undang-undang. Yang kedua, Pak Menteri Dalam Negeri sebelum ke Bu Menpan RB, saya minta tolong Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah, kita ini secara teknis memang Kementerian Dalam Negeri diberikan waktu evaluasi APBD itu cuma 14 atau 15 hari ya. Dan itu waktunya kan bersamaan seluruh daerah di Indonesia. Saya pada saat diskusi di IPDN, saya sampaikan kepada jajaran Pak Agus Fatoni waktu itu, hire profesional untuk menjadi tim ad hoc untuk mengevaluate APBD. Jangan semua pakai ASN Kementerian Dalam Negeri, kewalahan Pak. Itulah nanti kejadian begitu sudah disahkan APBD-nya, baru kemudian kita teriak. Bikin tim profesional, akuntan panggil, pakar-pakar panggil, bikin ad hoc. Mereka melototin, mengevaluasi, keputusan tentu ada di Bapak. Karena yang memiliki otoritas adalah Kementerian Dalam Negeri. Boleh Pak? Ya, mohon izin. Jadi dalam praktek untuk review APBD provinsi dilakukan oleh Kemendagri. Tapi kami itu ide yang bagus dan kami sarankan juga ini disampaikan kepada seluruh rekan-rekan gubernur. Ya. Karena yang melakukan evaluasi review untuk tingkat kabupaten kota adalah para gubernur. Ya. Gubernur juga membuat tim yang sama. Ya. Makasih Pak. Ya, jadi lakukan juga di tiap daerah Bang. Libatkan publik, nanti bikin Permendagri gampang. Itu urusan kita di Komisi 2 aja Mas Bimo. Yang berikutnya, kami nanti akan sampaikan segera kepada pimpinan DPR. Dalam waktu dekat kami mencoba memfasilitasi adanya pertemuan tertutup. Di awal mungkin para gubernur dulu dengan pimpinan DPR, karena kalau pimpinan DPR bisa manggil macam-macam menteri. Biasanya DPR periode ini menjadi solusi bagi kebuntuan-kebuntuan. Kebetulan koordinator kami ini Prof. Dasko. Koordinator Komisi 2 ini Prof. Dasko, kami segera akan lapor ke beliau, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita bisa segera bikin pertemuan tertutup. Jadi beberapa hal yang hari ini kita belum bisa selesaikan secara fundamental, itu nanti bisa kita cari solusi dalam waktu dekat. Kira-kira gitu ya. Sekarang Bu Menpan RB silahkan. Baik Pak Ketua, terima kasih karena waktu yang sangat terbatas. Saya selebihnya sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, karena sebagian besar yang dipertanyakan pada hari ini adalah sangat berkaitan dengan kewenangan Kementerian Keuangan. Jadi juga saya mengusulkan untuk dibahas secara tertutup dengan Menteri Keuangan. Berikutnya, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal, terutama terkaitan dengan masalah P3K. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan mengenai masalah pengembangan kompetensi. Tentunya
P3K memang boleh diberikan seperti dokter tadi sampaikan oleh Pak Gubernur tadi, memang kita berikan ada kebijakan memang untuk bisa sekolah, tetapi nanti masa sekolah itu masuk ke dalam masa kontrak supaya dia bisa kembali ke ke rumah sakit atau tempat kerja yang bersangkutan. Kemudian juga perpindahan untuk P3K pun maaf. Kemudian untuk perpindahan P3K tentunya diperbolehkan Pak sepanjang memang di dalam lingkup instansinya. Instansi itu kan antar OPD misalnya seperti itu boleh. Tapi harus sama sesuai dengan nama jabatannya. Jadi misalnya guru kemudian dipindahkan menjadi jabatannya itu memang tidak dimungkinkan, tapi harus sesuai dengan nama jabatannya. Kemudian juga saya juga mengucapkan terima kasih atas masukan-masukannya, dan tentunya kami sekarang sedang menunggu ditandatanganinya RPP manajemen ASN yang sudah dalam proses paraf, dan tadi beberapa masukan sudah masuk di dalam RPP manajemen ASN. Jadi nanti mudah-mudahan nanti yang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para pimpinan daerah itu bisa kita selesaikan. Demikian mungkin Pak Ketua beberapa hal yang tadi karena sebagian besar sudah dijawab oleh Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menpan RB atas responnya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan yang akan membacakan Mas Bimo. Silakan Mas Bimo. Terima kasih pimpinan. Kesimpulan rapat kerja, rapat dengar pendapat umum Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, para kepala daerah, asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia, asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia, dan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, Senin 8 Juni 2026. Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, dan Kementerian Keuangan untuk segera menetapkan kebijakan perpanjangan masa transisi penerapan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30% dari total belanja APBD untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat, keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 146 ayat 3. Silakan Pak Menteri. Ya, mohon izin. Tadi kami sudah sampaikan ada 3 opsi. Opsi pertamanya adalah undang-undang HKBD-nya yang direvisi terbatas, tapi perlu waktu. Yang kedua adalah usulan yang kedua yang ini, yaitu memperpanjang masa transisi melebihi 5 tahun, tapi karena dia sudah diatur dalam undang-undang, maka perlu diatur dalam setingkat undang-undang, yaitu undang-undang APBN. Ini yang ini. Tadi yang ketiga adalah mengambil celah di pasal 146 ayat 3, besarannya yang dirubah tidak harus 30%, dibikin klaster, cukup dengan peraturan Menteri Keuangan tanpa merubah undang-undang apapun. Tadi Pak Ketua kalau saya salah menyampaikan opsi 3, kalau memang opsi 3 ya kesimpulan kita berarti opsi 3. Mohon arahan. Jadi nanti ada poin kedua Pak yang Bapak sampaikan nanti masuk di poin kedua, itu baru poin 1. Kemudian yang untuk keputusan Menteri Keuangan
itu kami serahkan kepada pemerintah karena kami mendukung pointersnya saja berdasarkan ketentuan pasal 146 ayat 3. Tapi jika perlu di state di sini, kami meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan Menteri Keuangan yang kita state.